mendapatkan kesempatan yang sama selama 2 menit untuk memberikan pernyataan pamungkas penutupnya di acara debat terbuka. Jadi mohon dimaksimalkan atau dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masing-masing paslon. Kita langsung saja akan memulai dari paslon nomor urut 1 memberikan pernyataan penutup atau closing statement 2 menit dimulai dari sekarang. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menjadi gubernur itu sudah diputuskan jauh-jauh hari. Sehingga tidak perlu pilkada gubernur ada caci maki, sumpah serapah. Mari kita jadikan momentum pilkada gubernur ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah pilih Helmi Muslihan kalau gara-gara partai, gara-gara suku, gara-gara tetangga, gara-gara kenal, gara-gara jalan mulus, gara-gara 100.000 ekor sapi, gara-gara 100.000 hektar lahan produktif, ataupun gara-gara satu desa satu ambulan. Jangan pilih Helmi Muslihan gara-gara itu, tapi pilihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau pilih Helmi Hasan Musliman karena Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tolong Helmi Muslihan mewujudkan program 20 kunci bahagia itu. 20 kunci bahagia itu bukan hayalan apalagi ilusi. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan di Kota Bengkulu, sebagian besar sudah terwujud. Maka insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan doa seluruh adik sanak, seluruh warga Bengkulu tercinta, mari kita jadikan momentum pilkada gubernur ini momentum bagi kita untuk saling tebar kebaikan, saling doa, mendoakan agar kemudian gubernur provinsi ke depan betul-betul ditolong Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kalau tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala, maka wallahi tidak akan pernah ada kebaikan. Jangankan program 20 kunci bahagia, satu baik tidak akan terjadi. Tetapi insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ke depan APBD Provinsi Bengkulu betul-betul untuk rakyat. Tidak ada lagi anak yatim yang bersedih, tidak boleh ada lagi janda tua yang kemudian bersedih, dan tidak boleh ada lagi janda-janda muda yang tidak mendapatkan jodohnya. Begitupun para jomblo tentunya. Perhatian pemerintah provinsi tidak hanya jalan, tidak hanya pabrik, tidak hanya sapi, tetapi juga masyarakat harus berbahagia. Dan bahagia itu kuncinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan agama secara sempurna, makmurkan masjid-masjid dan rumah ibadah. Waktu habis. Baik, giliran paslon nomor urut 2 memberikan pernyataan penutup. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Untuk memajukan Bengkulu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu, kita dihadapkan dengan persoalan pertama, posisi Bengkulu yang terisolasi dari 4 provinsi besar yang ada di Sumatera. Kemudian yang kedua, penduduk Bengkulu jumlahnya sedikit, akibatnya memang APBD kita juga kecil. Dan harus kita akui juga angka kemiskinan provinsi Bengkulu juga tinggi. Namun demikian posisi itu yang harus kita selesaikan. Maka langkah yang bisa membuat Bengkulu maju dan masyarakat sejahtera adalah membuka keterisolasian Bengkulu dengan membangun infrastruktur strategis yang bersifat nasional yang bukan dibiayai dari APBD Bengkulu. Kalau keterbukaan isolasi Bengkulu berhasil melalui pintu Pulau Bayi terhubung koneksi dengan kawasan tengah Pulau Sumatera dan mendorong pembesaran kelembagaan yang ada di Provinsi Bengkulu, termasuk pengembangan perguruan tinggi, pengolahan industri hasil pertanian dan perkebunan. Ini yang akan menjadi langkah awal bahwa Bengkulu bisa mengalami kemajuan. Kemudian yang kedua, itu semua bisa hanya akan berjalan kalau birokrasi Bengkulu dikelola secara benar, secara baik, transparan dan akuntabel. Karena tidak mungkin bisa menjalankan program pemerintah kalau tidak didukung oleh birokrasi yang sehat, birokrasi yang produktif dan birokrasi yang bersih. Kemudian yang ketiga, kita ingin memastikan bahwa perencanaan yang disusun sekecil apapun dari semua program pembangunan Bengkulu harus betul-betul dianalisa dengan tepat. Dan ini kita buktikan, Bengkulu pada tahun 2019 yang lalu mendapatkan penghargaan dari Bappenas sebagai provinsi dengan predikat terbaik nasional dalam rangka perencanaan dan pencapaian pembangunan setelah Jawa Tengah, Provinsi Bengkulu, baru Jawa Timur. Saya kira ini langkah-langkah yang harus diambil oleh Bengkulu agar kita bisa memajukan daerah ini sekaligus masyarakatnya bisa sejahtera karena penggunaan APBD betul-betul tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tepat dan dikelola dengan birokrasi yang sehat dan produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis untuk paslon nomor urut 2. Sekarang kita lanjutkan untuk paslon nomor urut 3. Pernyataan penutup 2 menit dimulai dari sekarang. Ketika kami menjadi gubernur tahun 2005-2010, hal pertama yang kita pikirkan adalah bagaimana menyelamatkan perut rakyat, memastikan rakyat tidak boleh ada yang kelaparan.
kita pastikan semua itu sudah berjalan dengan baik, baru kita pikirkan yang besar-besar. Baru kami memikirkan rel kereta api dan lain-lain. Itu pula yang akan kami lakukan ke depan. Jadi kami akan konsen dulu kepada bagaimana program 10.000 unit hand traktor harus segera kita bagikan pada tahun 2021. Harga pupuk harus turun pada tahun 2021. Harga gas harus turun pada tahun 2021. Harga sawit harus 2.500 minimal pada tahun 2021. Harga karet harus minimal 15.000 pada tahun 2021. Harga kopi harus minimal 25.000 pada tahun 2021. Anak-anak SMA harus gratis semua pada tahun 2021. Setelah ini berjalan semuanya dengan baik, baru kami akan memikirkan yang besar-besar. Kita akan teruskan pembangunan rel kereta api, kita akan teruskan pembangunan pariwisata yang sudah kita jalankan dahulu, kita akan teruskan pembangunan jalan tol, kita akan teruskan pembangunan Pulau Inggano, kita akan teruskan semuanya, termasuk tunjangan kepada ASN yang saat ini dihapuskan akan kita hidupkan kembali. Tapi kembali dulu, kami akan konsen menyelamatkan perut rakyat seprovinsi Bengkulu. Tidak boleh ada yang kelaparan dulu, baru kita berpikir yang lain-lain. Pak Wagub, aku dengar ada pantun, silakan. Baik, tambahan tadi kita butuh bedah rumah, sekian banyak rumah, papan kita makin kurang, mungkin kita bedah rumah. Pergi ke kota membeli jambu, jambu dibeli banyak ulatnya. Kami akan tetap bersatu, nomor 3 memajukan Bengkulu. Terima kasih. Baik, waktu habis. Kita berikan tepuk tangan untuk